Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Dan juga tantangan apapun masalah tiap hari pasti selalu kita hadapi. Tapi satu hal harus kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi tiba waktunya, tapi kita tidak tahu. Tapi Dia tetap akan menolong di dalam kehidupan kita. Ada amin ya? Mari kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sangat baik yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Engkau tahu kami adalah orang yang berdosa kepada sesama kami, sesama jemaat, ataupun kepada orang lain, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang baik, yang mampu untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami, yang mampu untuk menghapuskan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas kesalahan kami yang kami lakukan ya Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, bahkan sepanjang bulan yang sudah kami lalui Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu, mau bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena tempat-Mu lah adalah suatu pengampunan dosa bagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik, yang sangat baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang terus menuntun memimpin kami, langkah demi langkah yang harus kami lalui Tuhan, yang begitu berat yang harus kami jalani Tuhan. Engkau tahu saat ini ya Tuhan, tapi kami selalu percaya kepada-Mu bahwa ada kuasa-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap puji dan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Yang tidak kuat silakan. Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Silakan. Tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Apa yang perlu kita lakukan, hanya Tuhan yang mampu. Kita angkat satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersamanya ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali, raja yang tinggi dalam kemuliaannya, yang bumi bergoncang, badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya.
adalah berita bagi kita. Dia adalah tiang awan dan tiang api. Hari ini kita percaya bahwa firman itu adalah kekuatan untuk kita, untuk di dalam hal segala apapun. Mari kita Mari kita satukan doa. Bapa di sorga, yang juga hadir di tengah-tengah kami di pagi hari menjelang siang ini, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Dan sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan menolong setiap kami untuk boleh membuka hati, memberi diri terhadap pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya kehadiran hamba tidak menjadi sia-sia. Hanya berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang beberapa waktu lalu kita bahas mengenai prajurit ya, mengenai atlet, mengenai Timotius. Dan hari ini karena tertunda minggu lalu ada tamu yang pelayanan di gereja kita, maka saya lanjutkan untuk minggu ini, yaitu tentang bagaimana kita belajar dari petani, begitu ya. Bagaimana itu petani, seperti apa dan bagaimana. Ternyata Paulus sekali lagi
Dia mengamati dengan baik kehidupan atlet, kehidupan prajurit, dan termasuk kehidupan para petani, lalu diambil pembelajaran dari sana, dikaitkan dengan kehidupan orang-orang beriman di masa itu, dan termasuk juga orang-orang beriman pada masa kini. Karenanya Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 6, dan nanti ada beberapa ayat lagi yang akan kita lihat, tapi kita awali dari 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-6. Satu ayat kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras. Bapak Ibu, ini bicara petani pada masa lalu. Apakah sama petani masa lalu dengan masa sekarang yang bekerja keras? Ya. Kalau petani-petani tradisional tanpa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya mereka bekerja keras tapi hasil tidak maksimal. Maka tidak sedikit para petani, anak-anaknya terutama, berhenti untuk melanjutkan jadi petani. Lebih memilih profesi lain karena tidak seimbang gitu ya. Besar pasak daripada tiang. Artinya besar pengeluaran daripada pemasukannya atau penghasilannya. Berbeda dengan petani-petani yang modern. Petani yang modern itu adalah petani yang bekerja keras juga, disertai dengan teknologi, pengetahuan di bidangnya, tanahnya tidak banyak, tapi hasilnya memuaskan. Bahkan ada sekarang ini pertanian tanpa harus menggunakan media tanah, begitu ya, hidroponik. Nah, itu juga bagian dari rekayasa pengetahuan, kemampuan menggunakan akal budi, tanpa tanah pun bisa menghasilkan dengan hasil yang maksimal, Bapak Ibu. Nah, saya ingat nih, karena saya ini anak seorang petani, jadi profesinya nggak lagi petani, berubah menjadi seorang pendeta, seorang guru, anak petani, Bapak Ibu. Saya ini petani karet. Jadi pagi-pagi jam 5 atau kurang dari jam 5 udah berangkat ke kebun. Ya, bawa torehan, ya, lalu kita masuk kebun, jaraknya juga perkebunannya, kebun karet itu bukan dekat gitu ya. Di pagi-pagi itu. Jika ada 300 pohon karetnya, maka 300 juga yang disadap, yang ditore. Udah ditore begitu, ditunggu sampai nanti ya udah berhenti tetesannya, baru kita ambil air karetnya. Kemudian dibekukan pakai cukanya. Ya ada air keras itu yang udah diatur persentasenya sedemikian rupa untuk pembekuannya. Di Kalimantan tuh dicetak karetnya. Berbeda dengan di Bengkulu yang saya lihat. Itu karet dibiarkan menetes dan membeku di tempat penampungannya. Ini besar-besar gitu ya. Tapi kita tidak hanya menjadi petani karet, Bapak Ibu. Kita juga punya lahan pertanian. Menjadi petani padi. Nah, kebetulan di sini Pak Matis juga seorang anak petani gitu ya. Saya udah ke kebunnya Pak Matius waktu awal pernikahan itu ya, mau pemberkatan saya ke sana ikut Pak Matius jadi walinya Ibu Lisa.
Kita datang ke lahan pertanian itu. Subur Bapak Ibu. Nah yang saya mau angkat coba petani padi itu seperti apa. Tanpa melihat petani-petani yang lain. Sekalipun itu dalam dunia pertanian, mungkin di antara Bapak Ibu yang hidup dan tinggal di kota, tidak tahu bagaimana bertani, tapi apapun profesinya, apapun itu, termasuk para petani ini tadi, atau dalam dunia pertanian, bekerja keras itu paling utama. Amin. Makanya dikatakan di ayat 6 tadi, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi tidak ada usaha kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tidak ada seseorang yang akan menikmati hasil utama tanpa diawali dengan proses yang panjang dan penuh dengan bekerja keras tadi Bapak Ibu. Nah, saya tadi katakan seorang petani. Nanam padi itu Bapak Ibu, sebelum nanam padi, lahannya itu zaman dulu ini, berbeda dengan zaman sekarang ya. Termasuk di kampung saya di Kalimantan sana udah pakai traktor itu, pengolahan tanah, disemprot, pakai obat kimia, seharusnya nggak boleh gitu ya. Lalu mereka olah di traktor, kemudian bibitnya disemai. Setelah tumbuh bibitnya disemai, baru ditanam itu. Dengan lahan yang sudah dibajak, lalu dibuat kotak-kotak, irigasinya bagus, dan itu harus dipantau Bapak Ibu. Nanti mereka merumput, mereka menjaga debit airnya, kapan air dinaikkan, kapan diturunkan. Lalu dilihat ada hamanya enggak, tikus atau ulat. Nanti disemprot. Kalau sudah berbuah, dijaga jangan sampai dimakan burung pipit dan tikus. Jadi prosesnya panjang. Kalau dulu bisa setengah tahun, ya. Kalau sekarang 3 bulan, 4 bulan dengan bibit unggul udah bisa panen gitu. Tapi sekalipun 4 atau 3 bulan sudah dipanen, mereka bekerja keras Bapak Ibu. Tidak ada petani itu yang menganggur. Misalnya habis tanam dibiarkan, nanti juga akan tumbuh. Benar tumbuh. Kalau tidak diawasi pengairannya, irigasinya, pemupukannya, jangan pernah berharap untuk menikmati hasilnya. Nah, saya tarik dalam dunia kekristenan Bapak Ibu. Ya. Kita ini harus tekun. Harus bersungguh-sungguh. Tidak mudah menyerah di dalam menumbuh kembangkan iman kita kepada Tuhan. Pertama, pribadi. Menjadi orang Kristen itu tidak instan. Ada banyak faktor yang membuat seseorang itu akhirnya punya pemahaman, punya iman yang kuat, pengenalan akan Tuhan yang benar. Ada banyak faktor. Yang pertama dari gereja itu. Andil gereja sangat besar dalam pertumbuhan seseorang dalam pengenalan akan Tuhan. Yang diwakili oleh gembala sidang, oleh majelis, dan oleh jemaat. Gembala sidang harus berdoa, majelis harus berdoa. Tidak hanya mendoakan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tidak. Tapi didoakan juga apanya? Pertumbuhannya di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memproses kehidupan orang sehingga punya motivasi yang benar, prinsip yang benar di dalam hidupnya. Gak mudah Bapak Ibu. Saya kadang-kadang berpikir, ini ada hasil gak sih sebenarnya? 25 tahun jadi gembala sidang di GKRI, Epifania di tempat ini.
Bahkan saking lamanya saya pelayanan, saya itu udah diloloskan untuk bisa nyalon. Ya, apakah ketua sinode, apakah itu majelis atau bendahara, sekretaris sinode begitu. Karena sudah lebih dari 10 tahun syarat untuk nyalon untuk tahun ini dalam hal Munas. Bahkan ada yang udah bilang, paparan saya calonkan ya, naik untuk jadi sekum. Ya, ini ditayangkan nanti Bapak Ibu. Tapi kawan-kawan itu melihat betapa saya bisa melewati proses yang tidak mudah itu Bapak Ibu. Saya juga tidak ongkang-ongkang kaki di gereja yang kecil seperti ini. Ada banyak usaha yang saya lakukan. Salah satunya adalah dengan menyampaikan firman Tuhan. Bekerja keras, dipikirkan sebelum apa mau dikotbahkan ini Bapak Ibu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu. Pikir ini kemana, larinya ini kemana. Maka istri saya bilang, Bapak Debbie cepat banget ya kalau mempersiapkan khotbah. Ya Bapak Debbie udah jagonya sih. Istri saya ngomong begitu Bapak Ibu. Tapi istri saya tidak tahu, udah berhari-hari itu saya pikirkan. Ya. Baca Alkitabnya, buat rumusannya, cari sana sini referensi yang rumit bagaimana untuk disederhanakan. Mudah sepertinya Bapak Ibu. Kalau mudah boleh gantikan saya di sini. Ya. Ayo kita jadwal lah satu-satu khotbah di sini. Majelis saja sampai hari ini masih belum berani Bapak Ibu. Ini ada Pak Tony, ada Pak Indra. Ya. Boleh itu kalau mau. Betapa kita bekerja keras, termasuk dalam hal berdoa ini. Hari Kamis, jangan dianggap enteng tuh yang 5-6 orang, yang 7 orang berdoa di gereja ini. Ini bekerja keras itu Bapak Ibu. Kita berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu. Kita berdoa untuk kebahagiaan Bapak Ibu. Kita berdoa untuk iman dari Bapak Ibu. Kita berdoa untuk ekonomi Bapak Ibu. Ya, jadi sisi rohaninya iya, sisi jasmaninya juga iya. Sekalipun seperti yang Nila katakan, enak, bagus airnya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan begitu ya Nila ya. Ya wajar-wajar aja karena setiap orang punya pengalaman dalam hidup. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nggak bergerak. Tapi percayalah, kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh di dalam membangun iman percaya secara komunitas, secara pribadi, saya yakin kita akan menuai hasilnya. Amin. Dari tidak bisa berdoa Bapak Ibu. Bahkan ada orang berdoa itu dicatat. Saya kurang tahu Bapak Ibu dulu waktu awal-awal jadi orang Kristen. Ya, kalau yang udah lama jadi orang Kristen sih gampang kayaknya ya berdoa itu ya Pak Yohanes ya. Mengalir gitu ya. Tapi yang baru pertama kali kadang harus dicatat. Doa makan bagaimana? Doa tidur bagaimana? Dicatat sedemikian rupa. Sampai hafal. Ya. Saking hafalnya doa makan itu lagi gitu. Doanya. Nggak pernah berkembang, itu juga salah Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan ini petani itu bekerja keras. Ya saya masih ingat bapak saya itu pagi-pagi seperti tadi saya katakan. Bahkan zaman-zaman dulu sebelum ada traktor itu Bapak Ibu, sebelum mengenal pupuk lebih dulu, itu para petani di kampung saya itu berangkat pagi, pulang malam. Jadi seharian di ladang atau di sawah itu. Kalau udah turun sawah, turun ladang, udah. Betapa mereka bekerja keras untuk mendapatkan sekarung 2 karung padinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi petani itu bekerja keras. Tanpa bekerja keras, jangan pernah mendapatkan hasil. Bapak Ibu tanpa bekerja keras menumbuhkan iman percaya Bapak Ibu sendiri,
Jangan pernah berharap akan mampu berdoa dengan baik, beriman dengan baik, melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya, kita harus motivasi diri kita masing-masing. Amin. Sekalipun lagi ngantuk, lawan rasa ngantuknya Bapak Ibu untuk berdoa. Jangan amin besok pagi. Sekalipun udah lelah, betul ya? Kan banyak begitu. Nah, mau berdoa tiba-tiba besok aminnya. Gak tahu apa yang didoakan. Maksudnya ketiduran. Ke gereja ini juga begitu Bapak Ibu. Lebih enak nonton TV. Lebih enak skor TikTok. Iya kan gitu ya. Gak apa-apa. Toh di handphone juga saya bisa dengar khotbah. Di handphone juga saya bisa dengar pujian. Betul Bapak Ibu? Iya. Tapi sampai hari ini panggilan Tuhan itu tidak tergantikan. Ibrani 10 ayat 25. Dilawan Bapak Ibu. Kita bekerja keras ngelawan keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Coba yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya ini pemuda boleh tiru ya, pemuda-pemudi. Dulu kalau nggak bekerja keras, pendekatan, nah ini dia. Mendekati seseorang yang sekarang jadi pasangannya masing-masing. Nggak dapat tuh Bapak Ibu. Ya, Pak Randy dengan Ibu Rusmini, saya kurang tahu siapa yang bekerja keras dulu dalam pendekatan. Apakah Ibu Rusmini, apakah Pak Randy, saya kurang paham tuh. Kalau saya sama Ibu Rita itu saya duluan Bapak Ibu. Ya, saya lihat, wah, cocok juga ini untuk dijadikan istri gitu loh Bapak Ibu. Saya doakan, saya ajak ketemuan. Habis ajak ketemuan, ngomong. Habis ngomong saya minta jawabannya 2 minggu kemudian ya baru dijawab. Kita doakan sama-sama. Setelah iya kita doa. Ke Bogor udah doa. Kita jalanin. Wah banyak perbedaan. Saya bekerja keras untuk menjaganya Bapak Ibu. Supaya nggak diambil orang lain. Kan ada orang berkata sebelum janur kuning melengkung katanya masih milik bersama itu. Ya saya kurang tahu itu masih berlaku atau tidak sekarang. Kayaknya nggak hanya melengkung Bapak Ibu sekarang. Udah jadi istri atau suami orang aja diambil kan sekarang. Iya kan gitu. Nah siapa di antara Bapak Ibu yang bekerja keras dapatkan pasangannya, wah nggak mudah tuh berjuang kita. Pak Randy sama Ibu Rusmini kayaknya saya kurang tahu sih ya Bu. Bu Rusmini sama Pak Randy. Kalau nggak salah mereka dua memang sama-sama saling saling rahasia ya, saling bekerja keras gitu. Iya yang tahu Tuhan. Tapi tahu juga cuman nggak dibuka gitu ya. Iya rahasia. Ini Bapak Ibu, Pak Yohanes dengan Ibu Pipi gimana? Pak Tony dengan Ibu Santi, Pak Matius dengan Ibu Lisa, Pak Indra dengan Bu Iing. Ya, siapa lagi? Ah? Oh, laki-laki duluan ya biasanya. Nah, Bapak Ibu bekerja keras. Kalau tanpa usaha kerja keras, nggak mungkin jadi pasangan kita, betul? Betul atau iya? Iyalah. Kalau nggak kerja keras nggak mungkin jadi, Bapak Ibu. Kalau nggak nekat nggak mungkin jadi. Diambil orang. Makanya yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, anak muda, jangan adem ayem aja. Iya. Nyosor dikit nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan jual murah, jangan diskon juga. Iya. Iya, jangan nyosor lah. Jadi Bapak Ibu,
dalam hal iman juga begitu Bapak Ibu ya. Mencari makna yang paling dalam dari firman Tuhan itu penuh usaha atau kerja keras. Itu tadi saya bilang yang pribadi. Sehingga sekarang udah lancar berdoa. Sekarang bisa mimpin pujian, bisa main musik, bisa berbagi, bisa punya belas kasihan. Itu proses yang panjang berkat usaha keras dari Bapak Ibu menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu masih tetap datang ke sini setiap minggu. Ya. Itu juga kerja keras loh Bapak Ibu. Apalagi jaraknya yang jauh-jauh. Sepatan. Udah berapa duit kalau naik angkot? Lanjut lagi Pak Matus di Kunciran atau Kunciran. Pak Yohanes di ujung. Citra ya Pak Yohanes ya. Kemudian Pak Tony dari Senen. Ibu lagi Erni dari Tanjung Priuk. Di jalan kepanasan, kalau haus harus berhenti minum. Kan gitu. Hujan, kehujanan, belum lagi ban bocor, ya, belum lagi orang di jalan itu semaunya, belok ke kiri lampunya ke kanan. Kan ada yang begitu ya Bapak Ibu. Aduh, kerja keras itu Bapak Ibu datang ke sini. Tapi percayalah dalam membangun iman secara pribadi kepada Tuhan. Hasilnya tidak pernah sia-sia. Kita lanjut keluarga kita Bapak Ibu. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Dalam mengembangkan iman, percaya, keyakinan kepada Tuhan. Apakah kita orang tua bekerja keras di dalam menumbuh kembangkan iman anak-anak kita? Nah, gak mudah Bapak Ibu. Dari kecil diajarin berdoa. Dari kecil didorong untuk ibadah. Dari kecil diingatkan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Ya tahu nanti hasilnya, waktu yang akan menentukan Bapak Ibu. Saya sendiri belum bisa melihat hasilnya. Karena anak-anak saya masih remaja. Nanti kita lihat waktu mereka mencari jodoh. Kalau mereka mencari jodoh dengan orang yang tidak seiman, berarti Bapak Ibu, saya gagal saya tidak bekerja keras, lebih keras lagi untuk anak-anak saya. Sehingga mereka meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Iya Bapak Ibu. Jadi kita saling mendoakan ini. Amin. Supaya anak-anak kita tetap punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Lewat kerja kerasnya apa? Bapak, Ibu, dan saya harus doakan anaknya mulai dari sekarang ini. Rebut mereka. Amin. Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Bekerja keras. Bagaimana mereka punya pengenalan yang baik, yang benar di dalam Tuhan Yesus. Ini para petani. Petani itu adalah pekerja keras. Kita orang percaya harus menjadi orang yang bekerja keras di dalam menumbuh kembangkan iman percaya, pengenalan kita takut akan Tuhan Yesus. Amin. Yang berikut, para petani punya kesabaran itu. Di ayat Yakobus pasal 5 ayat 7. Coba satu orang yang bisa membantu baca atau boleh ditampilkan. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7.
Ya, coba boleh William deh baca William. Maka itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Ya, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani itu bertekun. Ya. Petani itu diuji daya tahannya sampai hasil tanah yang diolah sampai menghasilkan itu. Coba kalau itu petani padi ya Bapak Ibu ya, di bidang pertanian nanam padi, disemai itu bibitnya, udah disemai, ditanam, tanam dia tumbuh, harus dirumput. Saya ulang lagi nih ya, seperti yang tadi, habis dirumput dijaga airnya, kapan harus kering, kapan harus diairi. Kemudian dipupuk, disemprot. Pipit itu datang, burung itu datang pada saat padi itu sedang mulai berbunga itu ya, berbuah. Kalau nggak dijaga, nggak akan jadi bulir-bulir padi itu. Ya. Jadi mereka jaga itu dengan baik. Kalau ada rumput, dicabut. Kalau ada tikus, diusir atau diracunin itu tikusnya. Udah berbuah ini padi Bapak Ibu. Harus dipanen, nggak mungkin padinya datang sendiri ke lumbung. Dia dipanen. Habis dipanen, itu harus ditanggalkan itu. Bulir padi itu, biji padi itu dari tangkainya itu. Udah itu ditampi Bapak Ibu. Dipisahkan mana yang berisi, mana yang tidak. Yang berisi diambil. Belum jadi beras itu Bapak Ibu. Harus dijemur. Udah dijemur baru digiling. Udah digiling baru jadi beras. Jadi prosesnya panjang. Kalau nggak sabar, nggak ada hasil Bapak Ibu. Kadang ada musim kemarau, ada musim hujan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu dan saya, di dalam kehidupan kita harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Karena Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan berbagai macam musim kehidupan ini. Ada saatnya musim hidup kita itu baik-baik saja. Lancar seperti di jalan tol. Ya, bebas hambatan. Jalan tol katanya begitu. Kadang-kadang jalan tol juga macet, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi musim-musim seperti itu musim-musim yang baik. Tapi ada saatnya, ada kalanya kita diperhadapkan dengan musim-musim yang sulit. Bisa jadi itu adalah kesehatan kita. Kesehatan keluarga kita. Bisa jadi Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan kesulitan keuangan. Ya.
pekerjaan. Tadi malam dalam perjalanan pulang ke sini, saya diingatkan, hati-hati Pak, panggilnya si Om ya. Hati Om, harus banyak berhemat tahun ini. Kita nggak tahu seperti apa perjalanan sepanjang tahun ini. Ya, nggak hanya Indonesia, dunia ngalami keadaan-keadaan yang sulit, Bapak Ibu. Kalau tidak langsung terjun dalam dunia usaha, ya, jasa dan lain sebagainya, nggak ngalami, nggak merasa ada kesulitan Bapak Ibu. Tapi pengusaha, mereka yang berusaha dalam dunia usaha, merasa itu. Ya. Kalau boleh, dia bilang, beli emas. Ya, emas gak akan pernah turun. Kalau boleh beli tanah, jangan beli rumah. Ya saya sih mendengar karena saya nggak ada emas, Bapak Ibu. Nggak ada duit untuk beli emas. Jadi saya mendengar aja, saya menyimak aja Bapak Ibu. Situasi lagi memang sulit Bapak Ibu. Menteri Tenaga Kerja itu udah 2 kali datang ke pabrik tekstil yang di Jawa Tengah ya. Seritek ya. Eliezer siapa namanya itu. Udah 2 kali datang. Negara harus hadir. Tapi kurator bilang nggak bisa. Ini pilot. 8.400 orang yang diberhentikan. Berarti tambah istrinya atau tambah suaminya. Ada 16.800 kan gitu ya. Kalau suami istri. Belum lagi punya anak. Kalau anaknya 1. Setiap orang punya anak 1. Jadi 16.800 ditambah 8.000 kan? 400 lagi. Berarti ada 24 ribuan sekian baru 1. Belum lagi beberapa perusahaan katanya yang akan tutup juga di daerah Cikarang. Ini zaman sulit. Jadi yang alami semua orang Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Dalam banyak sisi kehidupan ini. Tidak ada yang tidak dalam pengetahuan Tuhan apa yang diperhadapkan dengan Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi sabar kita menantikan janji Tuhan. Kita tetap percaya kepada prudensia Allah, kepada pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita meyakini akan janji Allah yang senantiasa berlaku untuk setiap orang yang percaya, Bapak Ibu. Bersabar. Ya, sedikit lagi sabar gitu. Amin. Gak mudah. Kalau petani sabar menantikan hasil pertaniannya, kita juga harus sabar menanti janji Tuhan. Cara Tuhan mengurai setiap masalah hidup kita. Memang sih seperti yang Nila katakan itu, saya ingat terus itu. Ya. Syair lagunya bagus-bagus, indah-indah. Tapi tidak sesuai kenyataan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan pernah tawar hati. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah tutup mata, tutup telinga terhadap persoalan kita. Asal kita tetap bersabar, penuh penyerahan kepadanya, bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Yang percaya katakan sekali lagi dong. Amin. Kalau Bapak Ibu
menunggu janji Tuhan dalam hidupnya, saya juga menunggu janji Tuhan. Saya banyak mengimani dalam hidup saya ini, Bapak Ibu. Kata istilah Pak Rendy tadi, itu rahasia. Ya. Tapi kalau yang ikut doa malam Jumat, ada beberapa di antaranya yang saya buka itu untuk didoakan. Ya. Masih panjang nih. Maunya kita kayak sinetron, Bapak Ibu. Ya betul ya. Kita nonton sinetron, berkonflik, ria, dan lain sebagainya. Tapi endingnya bagus tuh. Selesai. Kita bahagia nontonnya. Film juga begitu. Film India paling lama 2-3 jam. Ya. Yang suka nonton film India. Ya 2-3 jam. Selesai. Tapi hidup kita ini Bapak Ibu dari hari ke sehari. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Kok nggak ada cahaya? Kok nggak ada terangnya? Kok nggak ada mulusnya? Mendingan berhenti aja jadi orang Kristen. Kayaknya jauh lebih baik kehidupan sebelum menjadi orang Kristen sebelumnya dibandingkan setelahnya. Atau lebih baik nggak usah sungguh-sungguh percaya Tuhan. Toh setelah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, percaya Tuhan, keadaan bukannya semakin baik. Bapak Ibu diperhadapkan dengan goncangan-goncangan. Masuk dalam perapian dan penampian. Kita tidak tahu maksud Tuhan di balik semua peristiwa dan kejadian hari-hari belakangan ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu tidak jahat sama kita. Amin. Tuhan itu tidak tutup mata, Tuhan itu tidak tutup telinga untuk kita. Sabar. Ya. Pas saya udah habis air mata saya. Pas saya udah nggak bisa berdoa lagi. Tuhan tahu Bapak Ibu. Tahu. Ya. Tuhan sangat tahu. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu dibentuk dengan situasi-situasi yang sulit. Situasi-situasi yang tidak mudah. Banyak kesulitan, banyak penderitaan yang dialami, yang dilalui. Tapi akhirnya saya mengambil kesimpulan itulah yang membuat saya kuat, Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang-kadang penderitaan, kesusahan, kesulitan yang Bapak Ibu hadapi saat ini, kalau Tuhan berencana, kalau Tuhan ambil bagian di dalamnya, itu adalah sesungguhnya memproses kehidupan Bapak Ibu. Supaya makin baik di hadapan Tuhan. Amin. Supaya makin berkenan kepada Tuhan. Supaya semakin dewasa kerohanian kita. Ya. Saya nggak tahu kadar iman Bapak Ibu. Saya tidak tahu kadar kasih Bapak Ibu. Saya tidak tahu kadar karakter Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan. Amin. Biar saya gembala, saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Tiap kita punya pikulan masing-masing. Siapa yang bertahan, siapa yang tetap ada dalam kesabaran, dialah yang jadi pemenang. Mau jadi pemenang Bapak Ibu? Kalau mau jadi pemenang, sabar menghadapi kehidupan sekarang ini. Tetap aja berdoa. Kita sama-sama nanti bersaksi di akhir tahun. Kebetulan tahun ini kan saya kan ini udah mau tahun lagi, ini udah nggak terasa loh Bapak Ibu. Berapa bulan lagi ini? 9 bulan lagi kan? Maret kan? Berarti 10 bulan lagi.
Masih lama katanya kan. Sebentar Bapak Ibu. Nggak tahu Bapak Ibu ngerasa nggak hari-hari belakangan ini rasanya cepat banget gitu. Saya ngerasanya cepat. Benar Bapak Ibu, saya ngerasa cepat banget. Ini kok udah Maret lagi. Belum selesai ini masalah. Udah datang lagi masalah yang baru, tanggung jawab yang baru Bapak Ibu. Nanti di akhir tahun, kebetulan saya tahun ini nggak bersama dengan Bapak Ibu ya. Tahun kemarin itu, jadi saya nggak hadir di sini. Kesaksiannya seperti apa, harapannya seperti apa. Akhir tahun lah bisa bersaksi. Bagaimana Bapak Ibu dikuatkan, Bapak Ibu dihiburkan, Bapak Ibu menemukan jalan keluar dari yang sulit damai menjadi ada damai sukacita. Proses. Ya. Emas itu berproses. Jadi emas murni, bukan emas Jawa ya Bapak Ibu ya. Tapi emas murni, prosesnya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Diproses sedemikian rupa. Pak, saya menyerah. Jangan diproses lagi, Pak, sayanya. Boleh Bapak Ibu teriak sama Tuhan. Silakan karena Tuhan berdaulat atas Bapak Ibu sekalian, atas sidang jemaat. Saya udah nggak sanggup Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Teriak juga nggak apa-apa. Nangis juga nggak apa-apa sama Tuhan. Pak, boleh nggak marah? Marahnya kayak apa? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Saya pikir ada sih orang Kristen juga dengan pergumulannya marah sama Tuhan. Sisi hidup, Yunus juga marah kan itu. Iya, pernah marah. Musa juga pernah marah kan Musa. Tapi jangan marah-marah terus Bapak Ibu. Ya udah marah sama keluarga, marah lagi sama Tuhan. Ya, jalanin aja lah Bapak Ibu. Sabar. Terakhir. Ini udah jam 11:06. Amsal 20 ayat 4. Ada yang bisa baca? Ya. Saya minta Eliezer sekali-sekali baca, Sir. Iya. Iya, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Kemudian jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Petani itu tahu waktunya, Bapak Ibu. Tahu waktunya. Karena tahu waktu dia selalu berusaha tepat waktu. Kalau musim dingin pada waktu itu, membajak nggak bisa, mengolah tanah nggak bisa. Ya. Jadi tahu waktu. Kapan dan bagaimana. Itulah petani. Dia tidak sembrono, tidak asal-asalan. Dia selalu berusaha masuk dalam berbagai macam proses yang ada Bapak Ibu. Jadi segala macam kesempatan yang ada gunakan dengan baik. Itu dia Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang. Gunakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan untuk kita dengan baik. Waktu bersama dengan keluarga gunakan dengan baik Bapak Ibu. Ya. Karena kita tidak tahu. Ada orang yang tidur gak bisa dibangunkan. Ada orang yang gak sakit, tahu-tahu meninggal. Saya tidak sedang menyumpahi Bapak Ibu gitu ya. Tidak menyumpahi kita.
Tapi kita dalam hal ini umur hidup kita nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Jadi gunakan kesempatan yang ada untuk jadi berkat bagi orang lain. Menguatkan mereka, menghiburkan mereka, mendorong mereka untuk bisa bangkit, untuk bisa maju. Gunakan setiap kesempatan yang ada, termasuk tadi saya katakan membangun iman percaya kita. Amin. Gunakan waktu yang ada untuk menasihati anak bagi orang tua, untuk mengingatkan anak. Ya. Siapa lagi yang akan mengingatkan anak-anak kita kalau bukan kita sebagai orang tua? Jangan sampai orang tua kehilangan waktunya. Udah kehilangan waktu, kehilangan wibawa, kehilangan rasa hormat anak-anak kepada kita, tamat kita. Jadi inilah saatnya Bapak Ibu. Inilah saatnya remaja pemuda dengan orang tua. Saya sedang bercakap-cakap dengan seseorang dan dia cerita tentang keluarganya. Kalau dulu saya bujangan, kapan saja saya bisa lakukan. Termasuk datang ke keluarganya. Kalau dulu saya masih bujangan, saya bisa berbagi. Saya nggak terikat. Tapi sekarang katanya, Bapak Ibu, saya udah punya tanggung jawab karena dia udah menikah. Gak bisa dituntut. Ya nggak bisa dituntut. Menuntut malah iya. Dulu saya. Gantian dong, kira-kira begitu Bapak Ibu. Iya. Nah ini, waktu masih bujangan, berbeda tanggung jawabnya pada saat masih, pada saat kita sudah berumah tangga, berkeluarga. Saat kita belum begitu mengenal Tuhan dengan baik, dengan saat sekarang ini, tentu berbeda. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Kalau pelayanan. Amin. Pimpin pujian, pujian. Doa. Pimpin apa? Jalankan kantong persembahan, jalankan kantong persembahan. Datang ibadah, datang. Ajak keluarga doa. Ajak pelayanan. Sesuaikan dengan waktu yang ada, amin. Karena ada saatnya, ada waktunya kita nggak bisa bersama. Ada saatnya, ada waktunya kita tidak bisa lakukan lagi. Ada saatnya, ada waktunya kita nggak bisa bantu lagi. Bapak Ibu, inilah yang kita bisa dapatkan dari petani. Yang pertama, kita harus bekerja keras. Yang kedua, kita harus penuh dengan kesabaran. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, dengan tepat, begitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, mohon Pak Matius.
Kita berdoa kembali. Kami memuji kebesaran Tuhan. Karena Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan ini. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Sudah menyatakan firman bagi kami dan memberkati setiap kami. Biarlah pelayanan yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah sidang jemaat-Mu yang hadir mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang semakin hari semakin nyata. Peliharakan kami semua Tuhan dari waktu ke waktu. Jagai, lindungi dari segala macam mara bahaya. Tuhan juga tolong untuk anak-anak muda, remaja pemuda di tempat ini. Jagai mereka di dalam pergaulan yang ada. Biarlah mereka menjaga kekudusan hidup mereka ya Tuhan. Hidup yang kudus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami juga semua yang ada di tempat ini saksi Tuhan yang nyata. Lewat perbuatan kami, perkataan kami, tindakan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah sidang jemaat-Mu. Tolonglah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengalami, merasakan pertolongan Tuhan itu nyata. Dalam dunia kerja mereka. Dalam mereka mencari rezeki. Menafkahi keluarga mereka. Biaya hidup keseharian dan biaya untuk anak-anak mereka, untuk anak-anak kami. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Tahu keadaan kami. Dan selalu siap menolong kami. Yang kecewa, yang tawar hati. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Untuk tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah seperti Ibu Mesin. Kami berdoa untuk Ibu Yekti dalam perjalanan ke Jawa, jaga, lindungi. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk bangsa dan negara kami, supaya pemerintah kami baik di pusat, di daerah, semuanya dikaruniakan hikmat, bijaksana, akal budi yang daripada Tuhan. Untuk dapat menata, mengelola dengan baik negara ini. Dan biarlah korupsi boleh diberantas di negeri ini. Biarlah Tuhan tolong, mulai dari atasan, pimpinan paling tinggi, hingga paling bawah. Boleh kiranya menggunakan tanggung jawab dengan baik, dengan benar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lainnya Tuhan. Supaya bangsa kami tidak diolok-oleh bangsa lain. Kami adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang bermartabat, yang dikaruniai Tuhan tanah air dengan sumber daya yang begitu melimpah. Demikian juga sumber daya manusia. Supaya dikelola, ditangani semaksimal mungkin. Terima kasih, jauhkan bangsa kami dari resesi ekonomi Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari kekacauan kebudayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dunia politik di tanah air tetap terjaga, terkontrol, terkendali dengan baik. Tidak mudah diprovokasi oleh bangsa lain, negara lain untuk memporak-porandakan bangsa ini. Biarlah negara kami yang dipimpin oleh Pak Prabowo dengan timnya kali ini juga mau mendengar keluhan masyarakat, mau mendengar apa saran-saran yang baik Tuhan. Kami juga berdoa supaya negara kami mampu membayar utang jatuh tempo ya Tuhan. Biarlah bangsa ini sekali lagi ditolong Tuhan untuk dimampukan mengelola keuangan negara dengan segala macam sumber daya yang ada dengan baik.
termasuk gereja-gereja ya Tuhan. Karenanya kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di kota, di desa, dengan keluarga masing-masing, bahkan yang ada di pedalaman, tuh boleh terus menjadi saksi Tuhan, tuh terus memaksimalkan diri di dalam pelayanan. Tuh keluarga hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang mengubahkan dan mau diubahkan menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan, menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang minggu yang akan datang. Kami tidak tahu hari-hari yang ada. Kami mohon penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan Yesus, yang sempurna itu dimiliki oleh setiap kami, dirasakan oleh setiap kami. Sidang jemaat-Mu, kami semua akan pulang, tinggalkan tempat ini. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan pulang. Pertemukan minggu yang akan datang dalam pertemuan ibadah penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau ada niat-niat orang jahat, rencana-rencana jahat, digagalkan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, sidang jemaat-Mu penuh dengan keberkatan, penuh dengan masa depan yang baik Tuhan. Itu doa kami, itu harapan kami semua. Yang semuanya ini kami alaskan di dalam satu nama-nama di atas segala nama, yang olehnya manusia diselamatkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar para murid juga untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.